Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allah alam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Syawal 1445 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, tidak sampai satu pekan, kita baru saja menuntaskan ibadah Ramadan. Ketika usai Ramadan dan memasuki Syawal, kita sering berdoa, mendoakan satu sama lain dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah Anda sekalian. Lantas bagaimana ciri bahwa ibadah kita diterima? Inilah yang akan menjadi topik penting khutbah pada kesempatan siang ini. Seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menuturkan setidaknya ada 5 bagaimana ibadah kita di Ramadan diterima atau tidak. Yang pertama hadirin, indikasi diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita memiliki cara pandang, persepsi yang benar tentang amal yang kita kerjakan. Bahwa amal yang kita kerjakan tidak berhenti di Ramadan saja. Bahwa amal yang kita kerjakan tidak kita beda-bedakan baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Jangan sampai kemudian di antara kita lebih bersemangat beribadah di Ramadan, sedangkan di luar Ramadan justru kita malah biasa-biasa saja. Orang seperti ini, kata seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi, seorang ulama salaf, beliau pernah menyebutkan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Kata Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum adalah la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Ia seakan-akan tidak mengenal kepada Allah tentang hak-haknya kecuali di Ramadan saja. Imam Bishr Al-Hafi menyindir bahwa orang yang hanya di Ramadan saja serius dalam beribadah dan beramal soleh, seakan-akan ia hanya mengenal hak Allah untuk disembah hanya di Ramadan saja. Karena itu, jika ingin tahu apakah amal kita diterima atau tidak, yang pertama adalah manakala kita berpandangan bahwa kita beramal tidak di Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan. Yang kedua, bahwa amal kita diterima atau tidak diantaranya di mana kita tidak berorientasi pada Ramadan saja, tidak Ramadan oriented, tapi istilahnya Rabb oriented, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan dari ulama salaf,
kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kun, jadilah Anda rabbaniyan, hamba yang berketuhanan, wala takun ramadhaniyan, dan janganlah Anda menjadi hamba yang beribadah di Ramadan saja, berorientasi di Ramadan saja. Karena dari itu jangan menjadi Ramadan oriented, tapi jadilah Rabb oriented, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikasi bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ibadah yang kita dikerjakan, dilakukan secara berkelanjutan, kontinuitas. Karena kita cek dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di penghujung ayat tersebut Allah menaruh harapan la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Tattaqun di sini menggunakan format fi'il, kata kerja mudhari' yang berkenaan dengan waktu, hal dan mustakbal, now and future, saat ini dan akan datang. Karenanya kita beribadah, beramal tidak berhenti di Ramadan saja. Jikalau kemarin di Ramadan ada puasa wajib, puasa fardu, usai Ramadan ada puasa sunnah, seperti di bulan Syawal, setelah 1 Syawal sunnah 6 hari bulan Syawal. Kemudian jika di Ramadan ada salat sunnah tarawih atau qiyamul Ramadan, maka usai Ramadan ada qiyamul lail, ada salat tahajud, ada salat taubat, salat hajat yang bisa kita kerjakan di malam hari. Jika di Ramadan kemarin ada tadarrus tilawah Al-Qur'an, maka kegiatan ini harus berkelanjutan, berkesinambungan usai Ramadan. Jika di Ramadan ada zakat fitrah dan sejenisnya, maka substansi atau hakikat kegiatan dermawan memberi ini juga harus berlanjut usai Ramadan. Artinya amal yang diterima adalah amal yang berkelanjutan ba'da Ramadan. Yang keempat, hadirin, indikasi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah taala. Hidayah artinya petunjuk, taufik artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan setelahnya. Karena Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, Imam Ibnu Katsir menyebutkan thawabul hasanah al hasanah ba'daha. Pahala kebaikan adalah manakala kebaikan itu dikerjakan setelahnya. Karena itu kalau ingin lihat apakah amal ibadah, amal ketaatan kita diterima usai Ramadan, maka lihatlah apakah kebaikan itu berlanjut usai Ramadan. Dan terakhir, hadirin rahimakumullah, bahwa indikasi amal kita diterima oleh Allah adalah manakala kita tidak pernah meninggalkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala memampukan kita untuk bisa menuntaskan amal-amal ibadah ketaatan kepada Allah di Ramadan. Kalaulah ada hadis Nabi lis-shaimi farhatani, ada 2 kegembiraan bagi yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama ketika berbuka atau beridul fitri, dan wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan lainnya adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang dimaksud kegembiraan ketika berbuka atau beridul fitri bukan karena kita bisa menemukan makanan, bukan karena bebas leluasa memakan meminum apapun itu, tapi justru sebenarnya kata para ulama yang dimaksud kegembiraan ketika berbuka karena kita bersyukur dimampukan oleh Allah bisa menuntaskan ibadah Ramadan, siam maupun qiyam Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah taala menerima, memperkenankan amal ibadah kita. Bahkan seperti para sahabat 6 bulan setelah Ramadan, sampai 6 bulan tersebut para ulama, para sahabat justru berdoa agar senantiasa diterima amal ibadahnya, dan 6 bulan selanjutnya berdoa semoga disampaikan ke Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan memang telah meninggalkan kita. Kita tidak ada yang tahu apakah sebenarnya Ramadan yang meninggalkan kita ataukah kita justru yang nanti lebih dulu meninggalkan Ramadan. Karena itu sungguh-sungguh terus beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah Anda kepada Rabb kalian sampai ajal datang menjemput. Semoga Allah taala memberikan taufik, hidayah, inayah, istiqomah kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah, amal saleh pasca Ramadan dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma aslih wal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih wal muslimina fi buldin hadha Indonesia wa fi buldin muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wal syada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mutadi'ina wal zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa qira'atana wa qu'udana wa sujudana wa sa'ir amalina wa la tu'adzibana yawmal qiyamah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.